lewat. Bisa lewat. Lewat dulu. Hah? Nggak bisa, nanti mau mundur ke situ. Buat parkir kita pakai mobil pas gratis tuh. Sampai. Iya. Ikut. Ya, Bos. Iya, sehat, Pak. Kerjaan banget orang ini. Kenapa tadi dirimu tidak mau? Baru dia ituin. Sama kayak gunanya dibilang baru. Kameranya dinyalain lagi. Ngapain sih? Wah, udah macet ini. Berarti Tuhan izinkan kita ke IKEA kayaknya. Nggak ikut si Ciplo. Nggak ada nenek kan bebas kita. Nggak ikut si Dia Ciplo. kan bisa dia lomba biarin aja. Kamu yang mau dulu deh, nanti aku bawa pulang. Ngantuk aku tidur. Perasaan tadi lu tidur deh. Enak aja loh. Tadi bukannya tidur yang gue belanja. Itu mah baru 5 menit tidurnya. Buset. Emang lo kirain kalau tidur langsung ketepluk? Kan udah makan babi, udah berstamina, udah nggak ada tidur lagi. Enak aja lo, justru udah makan harus tidur. Janganlah tidur dulu. Ntar malam aja tidurnya. Yuk Bu. Yuk, mari Pak. Ya, Pak. Tuh pagar bambu tuh yang murah tuh katanya. Pintunya aja udah rusak tuh. Pos ronda. oh, udah datang dia. Oh dia minta jam 6 check-in. Enggak keburu lah. Nggak bisa jam 7 mas paling. Cewek jam 7 Kak. Oh yaudah nggak apa-apa katanya.
juga mau cancel gimana caranya? Katanya gitu. Nah, saya juga nggak tahu mbak, gue gituin aja kan. Ya udah saya mau nunggu deh jam 7. Saya udah tanya sekeliling satu sapam di sini nggak ada yang tahu. Matilah gue. Nggak ada yang tahu apa. Itu yang di mana? Dia nanya Agoda nggak ada. Matilah gue mbak. Itu personal mbak, bukan punya pengelola. Oh maaf saya nggak tahu katanya. Bener loh, sepanjang aku di Bekasi setiap kali beli siomay belum nemu yang enak sampai hari ini. Rumah gue udah mau lunas. Kau suka makan ikan sama kepala-kepalanya kan, Kebul? Enggak. Ikan kembung itu katanya bisa dimakan sama kepalanya kalau digoreng kering. Kepala goreng kering. Digoreng kering terus dibumbu, aku mau besok aku masak bumbu presmol. Enggak. Digoreng aja biar kering, dikeriuk sama kepalanya. Ikan kembung aku beli sekilo sama si Grace itu. Mau kan Bul? Berarti besok aku marinasi bumbu ikan aja ya, jadi ada asin-asinnya aja ya. Sebenarnya habis digoreng kering dimasak itu enak Bul, dimasak presmol bumbu kuning itu. Tapi jadi nggak garing ya kepalanya ya Bul. Ada udang juga udah aku beli kemarin sama Kristina, belum ku masak. Aduh, macet sampai mana ini? Oh enggak. WL-nya berarti besok kamu atau siapa? Christine. Cuman saya aduh, saya datang pun saya pasti telat. Ada urusan. Besok Pak David datang deh, pada bertanya-tanya. Opung juga besok ada pasti. Bahasa Inggris itu dia cepatnya dia udah mengarang-arang bebas dia. Franklin, Francois. Dia udah di bahasa Inggris semuanya. Membuat bahasa sendiri. Bahasa Inggrisnya Frankenstein. Tapi Frank semua. Kenapa Franklin semua weh gue bilang.
Ajaran siapa itu, Wei? Franchising. Maksudnya itu ajaran siapa? Ajaran dari mana? Nggak tahu, dia lihat Tapi kan. memang 3 tahun sih harusnya semuanya dimulai. Dia kan udah mau 4 besok. Harusnya Januari dia udah mulai semua. Bahasa Inggris, piano yang benar. Pokoknya dia harus umur segitu dia harus disibukkan dengan semua pengetahuan, dengan semua itunya dia. Apalagi dia ini kan maksudnya ada niatnya dia untuk Dia belajar capek bahasa. nggak apa-apa. Mandarin, Inggris tuh harus. Tapi kalau kayak gitu satu-satu nggak usah langsung Mandarin Inggris. Ntar dia bingung. Mendingan bahasa Inggris dulu. Enggak. Menurut kita dia bingung ya. Tapi anak segitu tuh lagi menampung banyak-banyaknya. Suku kata, bahasa. Tapi bahasa Inggris yang lebih penting. Iya. Setidaknya dia maksudnya udah ada niat tuh bahasa Inggrisnya ini. Pengen bahasa banget aku lesin di Lia kalau nggak di itu say. Cuman 10 juta itu loh say. Pusing say. Dari mana ya kita dapat 10 juta ya? Ya udah les bahasa Inggris iseng-iseng dulu, siapa tuh yang bisa. Tapi harus tetap yang ini sih. Harus yang Ya. kayak gitu dulu sih. Nanti kalau dia udah besar udah bisa yang biasa-biasa nggak apa-apa. Harus yang basic sih kan. Kayak piano nih gue ngeri-ngeri sedap nih. Tapi nggak apa-apa lah piano sama dia lah. Udah mendingan lah itu. Tapi sebenarnya aku masih penasaran loh apa sih yang diajarin basicnya si Yamaha sama si les-les yang Purwacaraka gitu di awal di titik nol gitu sampai dia bisa mahir main gitu kan. Sekarang ini kok ada di YouTube semua kok sebenarnya. Di YouTube Ya kurang lebih seperti itu. pulang jadi ke IKEA kita. Boleh. Apa? Berarti gini aja, ntar nyampe situ kau yang turun kan kasih kuncinya. Kita ketemu di luar aja nggak enak ketemu satpam say. Nah lalu aku yang bawa mobilnya tuh sampai ke IKEA. Kau naik jadi tidur. Oke? Aku bawa ke IKEA, kau yang tidur sepanjang IKEA ya. Oke? Sianto kemarin nanyain lo dia 2 hari itu dapat uang gak deh katanya. Gak ada, aku bilang udah aku tanya sama Rizky. Aku ceplosin aja kan. Katanya dikasih Rizky 100 uang ongkos, pengganti ongkos begitu kan. Cuman itu aja ya dek. Iya orang bos itu juga uang pribadi gue gitu aja. Katanya dikasih Rizky cepet dia. Ada ember di depan, buset. Bos, kenapa embernya selangnya melintang-lintang? Bus udah jadi bagus di situ. Indomaretnya jadi Alfamart di sini. Bisaan aja ya. Indomaret berubah jadi Alfamart. Terus dia minta 30.000 beli beras katanya. Siapa? Nyanto. Kasih lah. Kasihan juga. Udah aku kasih, jadi uangnya katanya di ATM 20 biar bisa diambil 50, kasih 30. Ya udah aku kasih. Nah, terus mereka selama ini jualan nggak ada hasil, nggak laku. Dia jualan tuh kayak di pasar kaget, ngerti nggak? Pasar malam.
Kalau pas lagi ada doang jualan dimsum. Itu pun kalau ada modal, kalau nggak ada ya udah. Makanya dia sampai nggak punya handphone dijual, sampai udah makan nggak makan katanya. Udah bisa makan beras aja udah bersyukur. Telur katanya satu butir bisa dimakan seharian pagi siang sore berdua. Satu butir loh, lu bayangin. Terus sih Lu sekali makan 3 butir 2 butir kita kan si Kak Helmina itu, nggak kerja juga. terus mereka itu rumahnya kontraknya bayarnya gimana? Nah itu kalau pas lagi ada pasar kaget ngontrak dia bayar. Katanya terakhir minjem bapaknya itu menyakitkan katanya. Jadi bapaknya habis jual tanah nih, dia tahu nih 200 juta. Kayaknya di sana atau dia kerja aja tuh di itu. Di Di mana? tempatnya adiknya si Sri. Ada sekolah kemarin katanya masih membutuhkan, tapi memang gajinya 1,5. Tapi lumayan lah. Ya, Masih ada sekolah apa namanya di Tangerang mana? Tangerang kok itu, tanya Sri. Oh tinggal di situ lagi ya. Iya, tinggal di situ lagi. Tapi kan ceweknya doang. Terus maksudnya ceweknya itu juga manja masalahnya. Tapi aku kasih tahu aja dulu ya. Bisa Guru pendamping ya, bisa tinggal di situ, bisa enggak. dapat makan. Kurang tahu saya. Tapi ada mes lah ya. Ada mes. Kalau Biasanya kalau kayak gitu bersih lah ya. bersih, Maksudnya udah termasuk makan sama tidur biasanya, makanya gajinya cuma 1,5 gitu kan. kurang tahu saya. Aku belum. Kalau kamu mau tahu, tanya Sri dulu. Tapi gajinya 1,5. 1,5. Halo Kak Helmina kan pernah jadi guru ya. Ada buka lowongan guru di Tangerang, dapat mes lagi, bisa tinggal di situ. Maksudnya kalau misalnya dia ngajar Senin sampai Jumat tinggal aja di situ, baru Sabtu Minggu pulang. Tapi maksudnya ijazahnya nggak ada semua, Oh. kebanjiran. Bisa nggak? kayaknya kurang. Bisa Kemarin itu lulusan Jadi- SMA kok. kemarin itu adiknya temen. Jadi di sekolahku kan ada yang jadi guru tuh, punya adik lulusan SMA, Kuliah sambil bisa. kerja dia. kuliah sambil kerjanya di situ. Jadi guru, jadi ya bilang aja yang sejujurnya kalau emang itu pernah ngajar sini tapi Iya. kebanjiran. Itu kan ada Facebooknya, ada foto-fotonya kakak lagi ngajar misalnya, kasih aja. Cuman memang kebanjiran gitu. Nah tapi Tapi nanti coba Iya. saya coba Mana kasih tahu orangnya? dulu boleh atau enggak gitu. Tapi dia enggak. kakak mau ngajar aja nggak di Tangerang sih, cuman dia punya mes. Maksudnya kalau misalnya kakak capek, tinggal aja di situ Senin sampai Jumat, dikasih mes, ada tempat tidurnya. Sabtu Minggu baru pulang misalnya. Tapi di Tangerang nggak jauh juga, maksudnya dari tempat kakak, Daerah situ. daerah Tangerang. Jadi di tempatku kan ada PAUD tuh, ada gurunya. Adiknya lulusan SMA bisa kuliah sambil kerja di sekolah itu, dan dia masih butuh beberapa tenaga pengajar setahu kami. Dengan tadi kondisi yang ini nanti bisa coba ditanya dulu nanti. Intinya bersedia nggak? Intinya bersedia atau enggak, soalnya nanti biar ditanyain lebih lengkapnya. Kalau misalnya kakak mau, kita tanyain nih, bersedia, ada yang mau ngajar nih, gini, kita kasih tahu masalahnya kayak gitu. TK Iya Pak. TK PAUD gitulah gitu. Maksudnya daripada nggak ada penghasilan sama sekali, mendingan ambil aja dulu Kak. Maksudnya Atau buat iseng berguna. dulu coba. Iseng aja coba, kalau nanti nggak betah tinggal keluar istilahnya. Tapi intinya mau atau enggak, supaya nanti kita follow up, kita bantu ngomongin ke sananya, punya sekolah. ke sekolahnya, salarinya. Tapi kalau yang adiknya temen yang orang itu 1,5, karena dia lulusan SMA. 1,5 gitu, karena dia lulusan SMA. Makanya kalau kakak lulusannya S1 malah lebih bagus kan. Wah, cuman kita nggak tahu, makanya kita nanti kalau kakaknya mau kita tanyain dulu. TK umum atau apa? Masih swasta. Swasta. Oh, TK-nya Namanya apa? umum deh. Kita sih nggak begitu nanya detail ya Kak. Detailnya Pokoknya belum, cuman kemarin guru TK katanya kemarin, soalnya
anak-anaknya yang dari Enos itu ada yang ditawarin banyak butuh pengajar, dia bilang mungkin baru buka atau gimana kita juga nggak tahu. Baru buka kayaknya. Baru Tapi buka udah- kayaknya, jadi makanya Udah banyak pada anaknya. ngambilin guru dari sekolahnya Enos itu. Tapi kan maksudnya lumayan lah kalau misalnya ngajar ada mesnya. Itu aja adeknya tadinya niatnya kuliah jadi sambil kerja bisa, padahal SMA. Tuh. Kan ada tahapannya, ada guru, Ada tahapannya. pendamping. Gitu. Ya mungkin awalnya 1,5 gitu kan, kalau kakak udah jadi guru wali kelas atau apa bisa jadi 2,5, 3 juta atau gimana kita Bisa, nggak ngerti. kalau ini sih bisa nego sih atau Bisa nego nanti gitu. Tapi kan yang kita tahu gajinya anak ini 1,5 juta. intinya sebenarnya kakak bersedia atau enggak, kalau memang bersedia kita follow up. Mau coba nanti masalah urusan surat kakak yang hilang atau yang dikena banjir itu kita omongin. Maksudnya kan ada buktinya nih kalau emang lulusan dari Petamburan kan kakak. S1 kan? S1. Akta 4 di UKI dia malah. Hmm, Bagus malah itu kak. Iya nanti kita kasih tahu ya ke orangnya. Berarti kakak punya SPD-nya Petamburan, akta 4 UKI gitu ya. Oh, ST. STH dia. Tapi udah ada akta 4. Udah ada akta 4 emang udah sama SPD setara. Udah pengalaman kerja. Ya. Oke, nanti kita omongin supaya itu bisa. Coba nanti iya, ntar kita kabarin ke kakak ya. Berarti kakak mau nih ya. Itu ada mesnya. Jadi maksudnya kalau kakak mau tinggal di situ bisa, tapi nggak tahu ya karena dia belum nikah nih, kemarin dia di mes ditawarin ya. Cuman kalau misalnya kakak dan apa nanti negonya gimana kan kita juga nggak tahu. Siapa tahu kalau tinggal di luar bisa lebih gede salary-nya atau gimana kita juga nggak tahu, belum ngomong ya. Ya udah berarti ntar aku infoin ke sananya dulu ya. Ntar aku cari tahu sama adiknya si teman kami ini. Ya intinya kakak mau ya. Iya. Terus si Kak Yanto udah gimana sama Ko Jimmy? Oh, ya udah berdoa aja. Siapa tahu nanti Tuhan buka jalan yang lain ya. Ya udah ntar kita kabarin lagi. Tadi lagi ngobrol kata Kak Enos, dia kalau istrinya mau jadi guru bisa tuh banyak lowongan katanya. Anak-anaknya dia kan tiap tahun lulus kan pasti ada kerja di sana di mari Kak. Ada yang di Bogor, ada yang mana, dan semuanya guru karena kan mereka kan SPD. Gitu. Ya udah ntar coba kita tanyain ya, masih ada lowongan nggak, dan kalau yang kasusnya kayak gini gimana gitu. Ntar kita tanyain dulu ya. Oke deh Kak, sore. Yo. Ayo udah malam ya. Yo, ya. Kamu telepon si Sri sekarang. Sri, itu adikmu alamatnya di mana? Atau itu sekolah apa? Langsung minta kontaknya juga ada. Kemarin Sri kok yang di ini. Mendingan kamu yang langsung nanya. Lah, aku sambil ini konsen nanti. Nggak dapat dihubungi. Sri, ganggu nggak? Ada yang mau aku tanyain. Iya Bu, apa? Adekmu itu di Tangerang guru di TK apa, Sri? Sekolah apa namanya? Aduh, susah kali lah nama itunya, nama TK-nya itu. Boleh kirim nggak? Nanti boleh kirim WA aja nggak? Nama sekolahnya sama kontak si ibunya Nama itu. sekolahnya sama kontak siapa? Kontak kepala sekolahnya, kontak pengurusnya. Mas mau tanya dulu masih menerima nggak, ada teman. Sama kontak yang menerima pekerja. Kemarin intinya masih menerima nggak sih?
kayaknya udah ngasih apa yang mereka terima katanya yang agama Buddha. Oh, tapi boleh nggak maksudnya nama sekolahnya sama si pemiliknya itu kirim dulu, nanti aku coba bicara gitu. Oh, kepala sekolahnya ya kan? Ya, kepala sekolahnya sama nama sekolahnya, biar aku lihat dulu posisinya di mana. Ada teman soalnya di Tangerang. Oke. Oke deh, oke. Yuk, oke, ditunggu. Terima kasih. Ya. Ya, halo. Itu ada nama sekolahnya sama nomor kepala sekolahnya aja. Yang nanti. diterima orang Buddha nah. Jadi sebenarnya muridnya ini kayaknya banyak orang Buddha, Cina Buddha sebenarnya. Itu sekolahnya. Kemarin udah aku lihat kok ada siswa itu perpustakaannya aja udah langsung bagus. Mungkin kemarin itu banyak membutuhkan tuh karena bisa baru jadi baru buka terus muridnya melonjak, langsung banyak kan, meledak. di Tangerang tuh banyak tuh sekolah baru tapi banyak muridnya. Nah itu dia kemarin ada di kuliahan. Terus mereka kemarin udah bagus kok. Temanmu ada yang butuh supir nggak tuh? Si Yantonya biar jadi supir. Kan gua kan kemarin saranin ke Kojimi kan. Dia kan ada yang katanya mau bikin gudang apa kemarin dia bilang gitu kan yang diharapkan Indah itu. Waduh, ini saya baru mau bangun nih Tin katanya. Cik memenya langsung telepon aku. Sebenarnya sih kita nggak terlalu butuh. Cuman kalau aku mau nanya kondisi Yanto tuh kayak gimana sekarang. Makan nggak makan Cik, gue ceritanya sebenarnya kan. Tapi dia udah keluar dari GKP, udah lah Cik. Cuman dia di sana jadi wakil gembala di GKP Tangerang, wakilnya Pak Imam. Jadi dia hari Minggu ke gereja. Oh gitu. Kalau kerja berarti bisa Senin sampai Sabtu, bisa. Tapi kayaknya emang dia butuh banget karena dia udah nggak ada penghasilannya sekali. Kadang-kadang aja ya mintalah buat beli berasnya, aku bilang kayak gitu. Oh gitu sampai gitu. Ya ampun, kok sampai kayak gitu? Gimana itu hidup ceritanya Christine katanya. Wah saya udah nggak tahu deh cinta, saya salah ngomong lagi kan gitu kan. Terus iya maksudnya biarpun kita nggak ada kalau kayak gitu ya nanti kita bantu ke teman-teman siapa tahu ada yang butuh supir katanya. Cuman kalau kayak gitu kan ini dilema nih. Kayak Mas Yanto sama itunya niat kerja nggak gitu loh. Maksudnya dia kerjanya itu beneran mau serabutan atau milih-milih juga, takutnya dia pilih-pilih yang gue takut. Nah intinya dia ada niat kerja nggak sih gitu. Sampai gue gini loh sama si Yanto itu, kakak kan pernah kerja sama Korikihan nih, pernah punya masalah nggak kak? Sampai gue gituin loh. Enggak kok dek, bener ya kak, soalnya kakak pernah di HMT, pernah di Rikia. Kalau kakak cari kerjanya di sekitaran GKPY, nanti kita rekomendasiin kakak nih. Tiba-tiba ternyata kakak bermasalah sama mereka, nggak enak juga saya bilang kan. Apa aku gitu? Enggak deh, nggak ada. Ya kalau nggak ada, kenapa kakak nggak minta sama Cinita aja? Dia direktur loh di Astra, aku bilang kan. Direktur Astra harusnya supir banyak loh butuh. Bener nggak? Maksudnya kalau emang dia mau bantu nolong kan, masukin aja satu supir kan gitu kan. Tapi makanya gue tanya nih, lu punya masalah nggak sama Koha? Lu punya masalah nggak di HMT kan gitu kan? Enggak kok deh, nggak ada, dia bilang. Ya udah kalau nggak ada, coba. Tapi bukannya kakak nggak mau, soalnya kan kalau kakak maunya nanyanya sama Koge dulu sih, sama-sama Tangerang, dia kemarin minta kontak Koge. Oh ya udah kalau gitu. Tapi aku nggak ada kontaknya Koge, gue bilang. Oh, ada di grup. Nggak ada dia di grup tau. Nggak ada lagi grup KPI dia. Nggak ada, gue cari. Kontaknya yang lama? Aku nggak pernah nyimpen ternyata. Kan aku udah beberapa kali ganti handphone. Aku punya. Iya nanti kasih aja. Dama Seka Karuna. Iya di mana? Sekolah Buddha itu memang. Alamatnya di mana? Teluk Naga. Dekat nggak sama dia? Teluk Naga itu yang deket bandara kayaknya. Tinggal lihat di map di mana gitu. Kecamatan apa, kabupaten apa kan ada. Litwina Jelvan Gea, berarti orang Nias nih yang punya kan? Kepala sekolahnya. Mau kok telepon. Bisa jadi kepala sekolahnya. Ntar lah. Kayak Juli mukanya. Oh makanya kemarin banyak orang-orang yang itu direkrut. Iya deh Soalnya Batak. di situ katanya Arlina di situ. Si Tolis pun udah di situ.
Arnilina Tolis adiknya Sri. Kalau dia punya akta 4 UKI mah masuk lumayan lah, ternama kampusnya. Cuman emang udah nggak ada dokumen pendukungnya. Katanya kalau kayak gitu mintanya agak ribet, malah kadang ada yang disuruh kuliah ulang katanya. Kamu bener ya? Enggak sih. Tapi kalau dia terdaftar di Dikti itu harusnya bisa kan? Bisa kok itu diurus, cuman dia harus berbayar. Mungkin per lembar berapa atau ngurus ulangnya berapa, ijazahnya berapa. Ada biayanya ya. Ada biaya. Kalau dibilang kuliah ulang mana ada. Itu kan sebenarnya mereka harus ada dokumennya lah. Ada arsipnya kok mereka itu. Cuman kan kalau kayak gitu harus biasanya ada biayanya. Entah 1 juta 2 juta gitu Ya, ya. Ongkos tergantung cetak lah gitu lah. Tergantung kampusnya. Kalau kayak SM kan biasanya 50.000. Mau legis apa segala macam dimintanya dan itu. Tidak kalau legis cetak ulang ijazah mah mana dapat 50. Ya, tapi itu kan maksudnya yang legis-legis. Tapi kalau yang ini kan ya tergantung sekolahnya. Dan tergantung dia ngomongnya gimana. Kalau dia udah mereka-reka duluan kesana kemari ya. Ntar tanya besok jam berapa, KTP-nya minta aja biar gak langsung kabur. Ya kalau di titik-titik kan dilema juga sebenarnya. Iya sih. Kalau minta KTP-nya harus ketemu. Kalau nggak ketemu dia buru-buru, dia harus bisa simpan ke loker. Kan kita langsung kayak gitu, kalau buru-buru simpan di loker aja, langsung gitu aja rekomendasi. Nggak usah minta KTP-nya, foto aja. Foto aja KTP-nya. Kalau dia simpan loker kan dia yang buru-buru, kalau enggak Ya udah. Anaknya Rani ulang tahun Info. 26 besok hari Selasa. Oh si Jeges. Jadi 4 tahun duluan kan nih. Tumben lu nggak diundang? Hari apa? Kapan besok? Selasa. Ini kan biasanya hamil sejam. Tuh. Ini hamil sejam biasanya. Pakai baju princess yang kemarin pakai ke rumah Arka. Di sini udah hujan. Tapi si Rani ini suka lucu loh. Dia kalau bikin undangan, undangnya pakai status. You're invited to JG Chuni Xiaombing 4th birthday 26 November. Nggak ada jamnya, nggak ada tempatnya. Tapi dibikin status, kamu diundang kalau ulang tahun JG umur 4 tanggal 26. Artinya apa? Itu maksudnya biar dia taruh strategi tuh, biar nanya, orang kasih kado. nanya, oh ini acaranya di mana? Acaranya di mana? Baru dia jawab.
Jadi kalau orang nanya kayak gitu kan berarti dia ada niat untuk datang. Tapi kalau diundang, ya itulah strategi marketingnya dia. Kan kalau lu nanya kan berarti setidaknya lu ada niat datang. Oh ya, ya udah datang nanti ya. Oke, diusahakan. Setidaknya maksudnya Baru udah kasih tahu jam dan tempatnya gitu udah ada ya. percakapan. Kalau lu undang belum tentu datang. Tiap tahun begitu, gue inget banget. Dulu lagi yang ngundang kita di gerejanya itu kan, dia kirim, kalau itu dia kirim, gak di, dia berstatus tapi kan gue nggak komen kan, terus dia kirim pribadi kan, undang, datang ya Ci. Oh iya, lah undangannya nggak ada jamnya, gue bilang kayak gitu kan, gue komen aja gitu. Oh iya, jamnya lupa ditulis katanya. Lupa ditulis katanya. Terus kita mau datang jam berapa? 10 malam gue. Tapi itu di gereja sih. Jadi ngerayainnya pas acara, pas hari Minggu, pas sekolah Minggu. Datang aja. Pokoknya ya jam mulai sekitar jam 11. Kalau gue malah bacanya gini loh, kalau kayak gitu, lu mau nginfoin anak lu mau ulang tahun, siapin kado ya gitu loh. Enggak lah. Siapin kado yang terus emang kalau orang ini juga nggak mau peduli lah. Dia kan guru. Nah, bisa jadi supaya orang tua muridnya tuh pada lihat statusnya, oh anak Miss Rani ulang tahun. Bisa jadi ada yang kayak gitu loh kadang loh. Bisa jadi. Dia nggak ngarep dari elu, dari siapa, dari orang tua murid, dari mungkin di sekolah minggunya itu. Makanya kan kalau JGS ulang tahun ataupun pas lahiran dulu kan dapat barangnya bisa bagus-bagus kayak gitu, karena dia selalu posting kayak gitu setahu saya ya. Kalau saya ingat-ingat tiap tahun dia posting begitu. Kalau aku ya paling risih posting undangan bro. Tak kenapa, aku nggak suka posting undangan. Aku lupa pakai si biar ternyata udah ada kamera belum? Udah dari tadi. Ada yang di tengah satu itu ya. Aduh, tau lah. Karena menurutku undangan itu sebuah privacy di mana ya khusus untuk orang yang diundang gitu loh. Tapi kan kembali lagi tadi kan dia nggak taruh jamnya, Iya, nggak jadi taruh alamatnya. makanya itu aku bilang sepertinya kalau kayak gitu tujuannya bukan ngundang deh, tapi tujuannya yang lain kan. Makanya aku bilang kayak anakmu tuh aku suka lihat kan, yang aku ada save nomornya gitu kan, dia diundang misalnya ke pernikahan siapa gitu kan, terus ditaruh di status. Kalau aku jadi yang nikah sih aku tegur gitu loh, maksudnya kok gue ngundang lu sebarluaskan undangan gue kan nggak mau ngundang semua orang gitu loh maksudnya. Apalagi kalau itu belum terjadi. Kalau udah terjadi nih misalnya hari ini terus diupdate selamat menempuh hidup baru, ya itu masih logis udah terjadi. Tapi kalau lu belum terjadi, lu diundang, lu sebarluaskan undangan orang, itu sesuatu yang nggak bagus menurutku. Biasa aja juga. Tapi kebanyakan memang anak-anak kampusmu begitu. Tapi memang kan kalau kayak gitu, itu kan menurutmu aja yang asing. Kalau menurut orang kampung kan itu nggak asing, hal biasa. Karena mereka ngundang satu kampung gitu. Undang satu kampung. Terus ini kan pemberitahuan. Kalian datang dan hadirin lah, maksudnya datang, diundang si Lince. Dia kan pamer tuh kan, oh dia ada diundang. Nanti temannya lihat, ih, oh si itu Nerit. Gitu. Ambil arah barat di Jalan Baru Raya dia datang. Bekasi. Jalan Raya. Kampung kan kayak gitu. Itu kan Enggak. budaya di kampung nih. Tapi ini di Jakarta bro, terkadang Iya, tahu. Tapi kan gini loh, itu kan konsep kamu menurutmu salah. Tapi konsep dia nggak salah.
dia menyebarluaskan ya. Nah, Itu sama istilahnya, kalau kamu supaya bilang temen yang lupa diundang terundang ya. sama itu kayak kalau toko Alkitab. Kalau belum ada tita itu nggak dosa. Tapi kalau menurut makanya orang Israel kan suka menghakimi orang-orang bukan Israel. Kalian itu orang keji, orang haram, orang kafir. Karena mereka menghakimi versi mereka. Kalau mereka itu maksudnya kawin campur itu udah haram. Kalau mereka mencuri itu langsung dipenggal. Kalau mereka berzina itu, sedangkan di suku lain nggak ada aturan. Mau berzina, mau membunuh, tidak ada aturan bahwa itu dosa, bebas. Makanya orang Israel merasa mereka paling benar. Karena ketika orang lain melakukan itu, dia merasa, ya kok bisa gitu ya gitu. Nah kamu juga hal yang sama, karena kamu menyamakan dirimu dengan mereka. Sama juga kayak adat istiadat orang lain kan aneh-aneh. Terus kalau kamu bilang, gila mereka sampai kayak gitu, nggak manusiawi, nggak, kan menurut pandangan kita. Makanya kalau aku waktu dulu ngajar sekolah minggu ada tuh kayak gitu. Kayak siapa tuh, si Rahab yang menyembunyikan. Dia kan bukan orang Yahudi. Apakah dia dianggap berdosa? Dia kan berbohong. Di mana mereka? Aku nggak tahu katanya, padahal disembunyikan. Padahal secara Alkitab, kalau orang kamu lihat dari hukum Taurat, dia berdosa karena dia berbohong. Nah anak-anak kalau depan kan ada pertanyaan waktu anak-anak itu, dia bilang, kok dia dipakai Tuhan sih si Rahab? Dia kan orang yang berdosa, orang sudah berbohong, sudah begini, tapi kok dia malah dipakai Tuhan? Nah aku jawablah pada saat itu menurut kamu, konsep kamu bahwa dia berdosa karena dalam suku mereka tidak ada aturan. Tidak ada aturan yang sudah berbohong itu dosa, membunuh itu dosa, kan mereka bebas. Menyembah berhala itu dosa, itu bukan dosa buat mereka, justru itu Tuhan mereka, kayak gitu. Kecuali maksudnya kalau orang Israel kan sudah dikasih tahu titahnya, aturan 1, 2, 3, kalau kamu langgar kamu berdosa. Makanya firman Tuhan bilang kalau kamu tahu firman Tuhan dan kamu melanggarnya, kamu berdosa. Orang yang paling berdosa itu adalah orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kalau dia tidak tahu terus dia melakukannya, dia nggak dosa. Contohnya ada orang Islam nih, dia nggak tahu makan babi itu dosa, dia nggak berdosa kayak itu. Oh, membunuh itu sebenarnya dosa, tapi dia nggak tahu aturan itu, dia nggak berdosa karena dia belum tahu. Kecuali sesuatu hal yang dia tahu tapi dia melakukannya, ya simpelnya seperti itu sih. Makanya itu kalau orang selalu cara pandangnya menyamakan sama nih, kalau ngajar juga bodoh banget, itu aja nggak tahu, itu aja nggak ngerti, karena cara pandangnya dipaksakan. Kalau kamu cara pandang dosen kamu paksakan kepada mahasiswa, ya udah jauh. Bodoh banget, tolol banget, itu aja kamu nggak ngerti. Nah coba kamu lihat dulu hidupmu dulu ketika mahasiswa, emang sepintar itu, setahu itu, kayak gitu sih. Ya, kita harus melihat cara pandang mahasiswa, sama kayak anak-anak juga. Nggak mungkin kita paksakan anak-anak, kok kamu nggak tahu ini sih, kok nggak ngerti. Nah kita harus masuk dalam pemikiran anak-anak, punya anak-anak. Oh iya harus begini. Itulah namanya harus bijaksana, Perspektif gitu. pikir. Kalau kamu maksakan, harusnya kan dia tahu, harusnya dia kan ngerti. Bukan kita paksakan dia ngerti, dia tahu nih. Kita ngomongnya bukan dia tahu nggak tahu. Enggak. Pokoknya kamu itu sering sekali bahasa kamu itu kan harusnya udah tahu tanpa diajarin pun. Ya belum tentu juga. Yang aku bahas kan bukan dah tahu atau tidak. Masalahnya ini sering terjadi kepada dirimu. Iya, tapi kita lagi Anak-anakmu bahas itu masa dia nggak tahu begini, nggak tahu pembuatan bagaimana. status. Nah hal yang sama tadi, pembuatan status itu, kalau menurutmu nih kan itu kayak Terus, udah, aduh dia kayak nggak tahu etika kan. Maksudnya kalau aku yang kasih undangan, dia undang, kamu akan murka kan. Kamu bilang aku akan marah sih undanganku disebarluaskan gitu. aku nggak bilang marah loh. Tadi kamu kan bilang saya akan tegur. Saya tegur belum tentu marah. Iya maksudnya intinya kamu tegur, kamu tidak suka bahwa undangan kamu itu disebarluaskan karena kamu mengikuti konsep kamu. Terus atas dasar apa dirimu, maksudnya kamu akan bilang apa? Tolong dong itu jangan kamu upload, ibarat kayak gitu. Kamu bilang hapus dong, alasan kamu apa? Suruh hapus.
Kamu tegur dalam rangka mana nih? Tegur supaya dia tidak bikin status, atau tegur besok-besok jangan bikin kayak gitu lagi, atau apa nih kira-kira pesanmu ketika kamu ngundang orang, undanganmu diupload? Coba. Sorry ya, saya undang cuman kamu nih. Dan beberapa yang saya undang berarti itu kan confidence ya antara saya dan tamu undangan. Boleh nggak diupload? Iya, terus kalau diupload masalahnya apa? Ya nanti tiba-tiba orang kenal nggak kenal pun kadang bisa datang atau gimana? Lah emang kamu undang? Kan di undangan itu ada namanya. Justru orang ngupload itu tidak bernama loh biasanya. Cuman diundang hari dan tanggalnya itu yang di tengah itu yang ada foto kita dimasukin. Enggak, biasanya orang kayak gitu. Ini adalah undangan biasanya yang aku lihat kayak gitu kok. Enggak. Ada namanya. Terus kalau itu pun tidak taruh nama. Terus maksudmu ada nggak? Contohnya kamu lewat tiba-tiba, ih ada undangan nih, terus kamu datang. Justru kalau saya nggak kayak gitu. Nah, menurutmu ada nggak orang kayak gitu tiba-tiba nggak diundang terus datang? Ada aja. Nah, ya itu mah maksudnya berarti kalau yang kayak gitu dia yang nggak ngerti harusnya. Nah, makanya. Apalagi maksudnya kalau dia nggak kenal, tapi kalau dia kenal ya bisa jadi. Terus dia nggak kenal tiba-tiba dia kenal tapi kita nggak undang tiba-tiba dia datang, gimana menurutmu? Kita nggak undang. Contoh nih. Tapi itu sangat jarang sih. Paling nanti akan dikabarin, kamu ternyata married, ternyata kamu ada acara gitu. Lo nggak tahu ternyata Sarah itu kemarin nggak cuma bermasalah di GKPI ya lo, mengenai dia nikah, ngundang dan nggak ngundang ya. Itu kan benar nih haknya dia kan. Itu kan sebenarnya kan otorisasi dia kan, dia yang punya hajatan. Tapi setelah nikah itu dia udah bikin status, lo baca nggak? Gue sekilas kebaca status itu gak? Lucu juga sih. Dia bikin status, dipasang lah itu fotonya dia married. Gue ngundang nggak ngundang lo bukan urusan lo ya. Dia marah-marah di status kayak gitu intinya. Kayaknya ada yang komplain sama dia kalau dia nikah nggak undang-undang, gitu kan. Terus dia bikin status sampai kayak gitu. Siapapun yang kau undang juga privasi gue, belum intinya adalah orang yang komplain sama dia, terus dia komplain balik dengan berstatus. Menurut gue hal kayak gitu juga ya. Nah, terus menurutmu siapa yang salah? Sebenarnya Sarah nggak ngundang orang itu nggak salah kan, karena dia nikah, terserah dong dia mau undang siapa. Tapi Sarah di sini bersalah saat dia menstatuskan hal kayak gitu. Karena menurutku hal kayak gitu sih ya itu nggak enak aja dilihat status. Itu sama aja membongkar sifatnya dia sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, Kalau dia dikomplain sama orang ya udah cukup dia dan orang itu yang tahu kalau menurut saya. nah itu dia lah sekarang. Itu pandangan saya. Mungkin pandanganmu berbeda ya, nggak tahu ya, gitu kan. Terus orang itu salah nggak? Ya salah. Kenapa lu nggak diundang komplain? Salah juga gitu loh. Tapi di posisi ini salahnya si Sarah itu karena dia mengupload status mengenai nggak sukaan dia juga sebenarnya. Dia nggak suka dikomplain orang itu nggak diundang gitu loh. Nah, apa namanya, itu juga kan harus dikaji nih. Kalau kamu mengambil secara umumnya, oh harusnya begini, bisa jadi. Tapi kalau kamu ngambil sisi yang dua sisi, menurut saya dan menurut yang lain, ya terkadang kan kita nggak bisa langsung menyalahkan, oh ya nggak benar, kayak gitu loh. Ya, Nah, secara umum sebenarnya itu kan undangan hak orang. Maksudnya dia mau undang mau tidak kan urusannya dia. Ya, betul. Gitu. Nah, tiba-tiba ada orang maksudnya kok aku nggak diundang. Nah, bisa jadi maksudnya secara umum juga manusia nih, kalau maksudnya dia teman dekatnya dia, gitu ya, Bahkan kan, kalau keluarganya dia, terus dia komplain seperti itu, wajar nggak? Bisa jadi wajar. Loh, gue saudara, masa nggak lu undang? Masa lu selama ini berteman sama gue, masa aku ini saudara, terus kamu nggak anggap saya teman, kamu nggak anggap saya saudara? Bisa jadi kalau dari sudut pandang itu, gitu loh. Iya, nggak salah juga, gitu kan. Cuman ya itulah yang aku bilang kan. Sebenarnya saudara pun, ya kalau gue sih ya, saudara pun kalau gue saudara nih, misalnya nggak diundang, siapa merek?
Ya gue teh bodoh teuing gitu kan. Setelah 200 Bentar lagi meter, putar balik. putar balik di Jalan Pulau Gadung. Gitu. Nah justru itu sebenarnya ini cuman Kalau yang kau bilang cara pandang. kalau dia saudara deh, betul, yang nggak salah juga ada komplain, apalagi kalau dia saudara tua misalnya gitu kan, misalnya dia ada nangudanya gitu. Pokoknya kalau kayak saudara atau teman atau apa namanya satu kampung, satu kompleks, kan itu kan dia akan tersinggung sebenarnya. Itu menurutmu? Nah, ini Belok bukan kiri-kiri. bukan menurutku, ini cara pandang orang-orang. Kan aku nggak bilang menurutku, Udah ke belok kiri sana langsung. cara pandang orang-orang di sekitar. Iya. Kalau secara tata krama kan, secara adat apa, apalagi kalau dia Batak adat gitu kan, Nah, secara tata krama bisa jadi. tradisi kiri. Tapi makanya aku bilang kan tergantung sudut pandang orang. Iya. Terkadang kan orang maksudnya kenapa bisa berantem? Karena dia memaksakan pikirannya dia ke pikiran orang lain. Dia memaksakan maksudnya dia ke maksud orang lain. Gitu. Kebenaran dia untuk kebenaran orang lain. Makanya kan ada kan kata bijak, kalau aku salah apakah kamu sudah benar? Belum tentu. Kalau aku benar apakah kamu sudah salah? Belum tentu. Ya sama kayak main musik, nggak ada orang salah sebenarnya dalam bermain musik. Kalau misal pun terkadang kan kita bilang salah chord gitu kan, tapi kalau Kosadra selalu bilang kayak gini, dalam bermain musik kita nggak pernah salah sih sebenarnya, Tin. Kayak lu suka dibilang chordnya salah, gue nggak setuju kalau teman-teman bilang chord lu salah. Kenapa? Dalam bermusik itu nggak ada kata salah dan benar, karena musik itu seni itu abstrak gitu kan. Menurut lu salah kalau itu istilahnya improvisasi kita membuat musik itu jadi indah, nggak ada kata salah, katanya Kosadra kayak gitu. Sama dengan cara pandang kita sebenarnya kan, selagi itu cara pandangnya sesuai masing-masing, ya akan benar sesuai masing-masing juga. Makanya itu tadi, kecuali ada aturan yang baku. Dia di depan Family Mart pakai jaket warna biru, pakai kerudung hitam, perempuan berarti. Jaket biru, kerudung hitam. Kalau ada aturan baku terus dilanggar baru itu salah. Tapi kalau dia cuman apa namanya tersirat, yaitu kembali lagi ke masing-masing. Satu, kalau di adat nih, kalau dia begini jadi begini. Contoh nih, Dua, misalnya dia di adat nih Batak, apalagi kan, dan dia tidak melakukan kalau nggak mengundang kayak tulang, 6 tulang, nang udah kan udah salah besar kan? Bener atau enggak? ya. Terus kalau di adat Batak kan ada aturannya. Satu, orang yang akan diadati adalah orang yang sudah beradat. Dua, orang yang akan memberikan ampau adalah orang yang sudah pernah memberikan ulos. Maksudnya jelas nih, kalau itu tidak dilakukan baru dia salah gitu, karena ada Tapi aturan kalau baku. misalnya kita belum berada dapat, dia nggak ngasih ampun, mang sah-sah aja kan gitu kan? Makanya aku bilang, kalau ada aturan bakunya dia tidak melakukan baru dia itu salah. Sama kayak hukum Taurat. Kamu dinyatakan salah karena kamu sudah hidup dalam hukum Taurat, hukum firman. Coba kalau kamu bukan Kristen, bukan ini, terus kalau kamu melakukan Nah, sesuatu. tapi saat kita bisa katakan sesuatu itu benar atau salah, artinya sudah ada hukumnya sebenarnya. Tapi hukum juga menurut masing-masing nih. Tapi kan hukum yang berlaku di apa nih? Di Kan adat masing-masing ada kan hukum, gitu. ada hukum adat, ada hukum daerah, ada hukum negara, hukum gitu ya kan? agama. Gitu, harus dikaji. Nah, itulah. Terkadang kan orang maksudnya menurut adatnya dia itu Lurus nggak lagi. bagus loh, ini salah loh. Kok mereka bisa begitu? Nah, itulah. Apalagi kalau adat-adat ini kan Yahudi, banyak. Maksudnya Indonesia juga banyak kok adat-adat yang nyeleneh, Batak. adat yang nyeleneh. Terus orang yang lain langsung komplain, langsung komen. Emang pantas begitu? Adat Betawi nanti lain lagi kan gitu. Kayak si Sarah, kayak dia punya Batak, dia punya Sunda kan, pasti dua sesuatu yang berbeda kan. Dua adat yang berbeda pasti punya aturan yang berbeda kan gitu. Mana nih yang diikuti? Atau jangan-jangan si Sarah malah ngikut adat Cina kan gitu kan, atau adat apa Betawi. Si Yandi itu apa?
Kalau kakaknya kan nikah sama orang Cina tuh. Ada Cina kata. Tapi kalau aku sendiri sih, karena gini, kalau orang sudah tingkat pemahamannya udah ngerti, tingkat agamanya udah tinggi, dia tidak akan mempersoalkan soal-soal seperti itu sih. Makanya dibilang kalau orang yang sudah berdebat berarti agamanya nih masih nanggung. Kalau sudah berdebat, oh pendidikannya masih nanggung karena belum paham. Coba kalau orang yang udah paham, oh iya, dia akan lebih melihat dari terkadang orang karena melihat dari dalam. Coba kalau kita melihat sebuah bola itu dari luar, karena dia kan dari dalam kan, jadi ruang lingkupnya, oh dia cuma karena di dalam dia tidak bisa melihat dunia luar, cuma di dalam itu terbungkus, yang dibilang katak dalam tempurung. Dia menurut dia dunia ini sangat sempit, sangat terbatas, karena dia di dalam. Coba kalau dia di luar, oh ternyata dunia ini tidak terbatas gitu. Terus yang aku mau tanyain, kayaknya kebanyakan nih orang Batak sama Nias nih yang sering mengucapkan ulang tahun pada diri sendiri di sosial media. Nah itu juga harus dikaji, apakah itu sah-sah saja. Kalau menurutmu gimana? Kalau pandanganmu nih, aku mau lihat cara pandangmu tentang itu. Biasa aja sih menurutku kalau kayak gitu. Aku nggak nanya biasa atau luar biasa. Kalau menurutku cara pandangku nih sah-sah saja, dan maksudnya nggak salah memang. nggak salah, sah-sah saja. Terus negatifnya apa, positifnya apa, maksudnya sah-sah aja sih, tidak ada pelanggaran, tidak ada kayak norak, biasa aja. Karena aku sekarang kalau melihat orang, terserah dia sih, kalau seseorang pun mau jungkir balik tanpa merugikan orang lain, menurutku sah-sah aja. Kan ada nih orang yang suka selfie, foto, terus orang kadang selfie, norak banget sih, di mana-mana foto ini norak banget sih gayanya. Nah itu kan cara pandang orang. Kalau aku sih udah nyampe di titik cara pandang setiap orang berbeda-beda cara untuk membahagiakan dirinya. Ada orang kalau membahagiakan dirinya dia mandi pagi, siang, sore, tiap jam, urusannya dia. Itulah cara dia untuk badan dia, air dia. Itulah cara dia membahagiakan dirinya. Orang satu meter foto, satu ini foto, ya itulah cara dia membahagiakan dia. Ngapain kita harus batasin? Norak banget. Ya nggak boleh lo foto di sini lah, gitu. Ya itu sih titiknya sih. Kalau kita udah berangkat dari situ dengan konsep itu, setiap orang memiliki cara untuk membahagiakan dirinya. Itu kan. Yang penting kalau menurut aku dia tidak merugikan, maksudnya tidak mengorbankan orang lain, kayak gitu kan. Sah-sah saja, maksudnya. Ya, itu bagus. Kalau orang maksudnya pergi ke sana tertawa, pergi ke sana, atau orang setiap kali ketemu sama orang diganggu, diomongin, disapa, ya itu cara dia. Kalau kita menurutkan sok kenal, sok iye, sok itu. Tapi itu dilarang masuk sih kita. Hah? Tuh, nggak boleh ke sana. Masa sih? Udah cepetan, makanya kita yang salah. Oh iya, ada tandanya itu tadi ya. Makanya dia menang, dia ngerasa dirinya menang, dia hajar kita. Sebenarnya kita nggak boleh. Ada perboding, kita salah. Itu ada hukumnya karena udah berambu. Itu ada aturannya. Makanya aku bilang kalau ada aturan baku kamu langgar baru tuh salah. Kalau nggak ada aturannya, ya kamu tidak bisa memaksakan bahwa itu salah. Di Family Mart dia. Iya, pakai jaket biru. Aku puterin aja ke dalam ya. Terserahmu. Kamu nunggu di sini juga boleh. Kau nganter aja, aku muter dalam. Kan ada kartu ini kan, sekalian kita tester kan? Bisa. Udah kok tes. Udahlah. Kapan? Lah kemarin itu kalau yang buktikan aku ini. Mana dia? Mana fotonya kirim? Jangan 2 kali kerja. Nggak ada fotonya. Nah kau bilang ciri-cirinya tadi. Hah? Iya.
Selamat. Silakan masuk. Pastikan kendaraan Anda bersih. Pih, 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 pih. Aku muter ya. Ya Pak, bentar dong, nunggu. Tunggu aja. Ah. Halo? 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 Hah? Apa? Jam 8, jam 9. Kalau jam 7 pagi gimana?
biar kita sekalian biar kita sekalian jalan, maksudnya kan dari sana kita mampirin dulu ke sini jam 7-an lah. Nah, supaya jam 8 nyampe pas di gereja. Kamu udah turun? Opsi lainnya kalau nggak jam 7, jam 1 nunggu Pak Joni pulang. Siapa yang mau ambil? Atau dia mau taruh di popbox, tapi dia yang bayar. Dia kalau mau taruh di popbox aja Mbak, ntar fotoin aja ke kita. Yang kayak aku pernah kirim ke kamu itu popbox gitu. Nanti aku kirim ke kamu, dan ntar ada notifnya begini, masukin aja nomor kita Mbak, supaya ntar kita bisa buka popboxnya gitu. Gitu. Tapi kalau kita saranin sih kayak kalau emang pagi jam 7 sekalian udah standby, karena kita ada ibadah jam 8 gitu aja. Ya. Jangan jam 8 jam 9, pokoknya harus jam 7. Nggak bisa jam 8, jam 7. Lebih pagi nggak apa-apa, jam 6 setengah 7 malah mendingan. Tapi kalau di atas jam 7 udah nggak bisa. Taruh popbox, pilihannya taruh popbox, gitu bayar gitu aja. Nggak tahu berapa gitu, nggak usah ngomong 100 200, nggak tahu berapa, pokoknya itu bayar gitu aja. Kan lu juga belum tahu itu 100 atau berapa kan. Aku udah depan lobby ya, Oke, yuk.